Jadi rencana program kita itu sebetulnya sampai 5 tahun ada sekitar 220 taman yang akan kita bangun. Kan? Jadi di tahun 2018 kita sudah mulai membuat PMB Taman Maju Bersama sebanyak 7 lokasi di 2018. Kemudian di 2019 ada 50 Taman Maju Bersama. Kemudian 2020 rencana kita juga membangun 54 taman. Namun karena masa pandemi ini, jadi memang anggaran kita dikurangi. Bukan dikurangi, tapi lebih diprioritaskan untuk kesehatan dan menanggulangi COVID-19. Di tahun 2021 kita sudah programkan juga. 2021 kita programkan sebanyak 10 sampai 15 lokasi Taman Maju Bersama. Revitalisasi itu adalah taman yang sudah ada, kondisi existingnya memang taman, tetapi perlu adanya pembaruan, kemudian perlu ada perbaikan yang sudah lama tidak disentuh. Kemudian oleh sebab itu kita mulai membuat program-program dengan pembaruan, misalkan dengan kebaruan-kebaruan ya. Dari kita beli lahannya, pengadaan lahannya, kemudian kita bangun, kita rencanakan, kemudian kita diskusi dengan masyarakat, yaitu kita adakan FGD. Jadi sebelum perencanaan kita kumpulkan masyarakat sekitar, apa sih kebutuhan masyarakat di sekitar sana, kemudian sama-sama kita merencanakan, terus saya membuat desainnya. Setelah desain kita kumpulkan kembali untuk kita diskusikan bersama. Ketika final baru kita buat gambarnya untuk gambar kerja. Pemeliharaan itu memang harus kita jaga, gitu ya. Di sini kita sudah siapkan pekerja-pekerja ya. Jadi sesuai dengan item pekerjaannya. Ada babat, kemudian ada pendangiran. Nah, sekarang tuh teman-teman tuh di sana lagi ada pendangiran, pilih-pilih gitu ya. Kemudian penyapuan gitu. Nah, itu memang kita sudah anggarkan, gitu, kita sudah programkan. Kenapa? Karena memang taman itu harus tetap dipelihara, gitu, supaya orang juga akan tetap senang datang ke taman. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan pembangunan 200 taman di Jakarta pada tahun 2022. Rinciannya, sekitar 50 taman dibangun setiap tahunnya. Per tahun kita akan membangun 50 taman. Jadi harapannya di tahun 2022 akan terbangun 200 taman. Mulai tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta tengah membangun 53 taman di ibu kota. Anies mengatakan, taman tersebut akan dibangun dalam konsep park, yakni taman yang bisa dibangun untuk berbagai kegiatan masyarakat. Anies mencontohkan konsep taman yang diinginkan, yakni Taman Kembang Kerep di Jakarta Barat. Menurutnya, taman tersebut tadinya adalah sebuah area yang belum dimanfaatkan menjadi fasilitas umum. Namun, kini fungsinya sudah berubah dan bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat. Taman Kembang Kerep itu adalah sebuah kawasan yang semula tidak termanfaatkan, ada di tempat kelurahan Exit Tol. Lalu teman-teman di suku dinas kehutanan di Jakarta Barat mengolahnya sehingga ia menjadi tempat bermain. Selain itu, penataan taman dan jalur hijau terus dilakukan, salah satunya di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kebon Pala, Makassar, Jakarta Timur. Sepanjang 1,8 km yang dikerjakan sejak Rabu kemarin akhirnya rampung. Penataan taman dan jalur hijau di sepanjang Jalan Halim Perdana Kusuma mulanya akan melibatkan 20 personel Satgas. Karena harus cepat dalam sepekan, maka di hari kedua dan seterusnya personel ditambah menjadi 100 orang. Penataan jalur hijau memakan waktu 1 pekan. Secara umum penanganannya sudah selesai, namun hari ini dicek ulang untuk memastikan bahwa kondisinya sudah rapi. Konsep penataan ini mengusung tema dekoratif dan beautiful. Untuk tema dekoratif diterapkan pada gerbang akses menuju Jalan Halim Perdana Kusuma dengan memasang bokrets dari kayu jati Belanda berisi 700 tamanan lavender warna ungu dan pink. Tanaman jenis lavender ini dipilih karena kuat dan tahan lama. Sementara pada sisi selatan kret ini atau di bawahnya dibuat taman berkonsep beautiful dengan hiasan ratusan tanaman jenis gandarusa merah dan melati gambir di tengahnya agar terlihat lebih indah, rapi serta penuh warna. Selain itu, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta juga mempercantik sejumlah lokasi strategis yang biasa menjadi jalur utama lintasan tamu negara. Adapun sejumlah lokasi tersebut, yakni Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran Bank Indonesia, Air Mancur Patung Pemuda, Taman Semanggi, kawasan Halim Perdana Kusuma,
Jalan MT Haryono, dan Jalan Jenderal Gatot Subroto. Berbagai jenis tanaman berbunga ditanam untuk mempercantik sejumlah lokasi hijau tersebut. Jalur ini akan menjadi jalur yang memiliki kekhususan dari segi landscape dengan pemilihan jenis tanaman berbunga. Tanaman yang akan ditanam pada jalur hijau di wilayah Jakarta Pusat yakni pilo kuning, sambang dara, dan hajuan kribo. Sedangkan untuk jalur hijau di wilayah Jakarta Timur akan ditanam gandarusa merah, melati gambir, rowelia, bayam merah, dan bako. Selain itu, Pemprov juga menanam jenis semak dan pohon-pohon di jalur hijau wilayah kawasan Halim Perdana Kusuma, serta penataan di Jalan MT Haryono dan Jalan Jenderal Gatot Subroto untuk dekorasi menggunakan anggrek pula, pisang Bali, dan kadaka. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menata kawasan kolong flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kini, kawasan kolong flyover Pasar Rebo telah dipercantik dengan aneka tanaman hias oleh Pemprov DKI Jakarta. Ada 4 jenis tanaman hias yang ditanam di kawasan kolong flyover ini, yakni jenis kucai, pilo kuning, roelia, dan lili Paris. Penataan ini dilakukan untuk mempercantik dan menambah keasrian lingkungan. Keempat tanaman yang ditanam di atas lahan seluas 10 x 50 meter persegi tersebut dipilih karena warnanya yang kontras, sehingga memberikan kesan indah dan enak untuk dipandang. Untuk menanam serta merawat tanaman ini, mengerahkan puluhan personel Satgas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI Jakarta. Tidak hanya flyover Pasar Rebo, kolong rel lintas raya terpadu atau LRT sepanjang 800 meter, mulai dari Jalan Balap Sepeda Rawamangun hingga Jalan Raya Kayu Putih Pulau Gadung Jakarta Timur, juga dipercantik dengan aneka jenis tanaman hias. Setiap hari, ada 2 tim atau 20 personel Satgas Kehutanan yang membuat taman di sepanjang kawasan tersebut. Hasilnya, area yang semula terlihat gesang, kini mulai tambah hijau dan sejuk dipandang mata. Setiap hari ada 2 tim untuk membuat taman di media jalan yang ada di sepanjang kolong rel LRT. Titiknya, mulai dari stasiun Velodrome Rawamangun hingga perempatan BM Asmi Pulau Mas. Dari 800 meter panjang area tersebut, saat ini sudah ada sekitar 500 meter yang sudah ditanami aneka tanaman hias. Jenis tanaman hias yang ditanam adalah melati gambir, gandarusa merah, telo-telo, ruwelia, dan hanjuan kribo. Seluruh jenis tanaman ini ditanam dengan sistem stek. Ditargetkan penanganan tanaman hias ini rampung pada akhir Desember 2020. Kami Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan kegiatan penyediaan beras bersama-sama untuk masyarakat di Jakarta. Program ini memberikan manfaat bagi semua. Pertama, melalui program ini maka kita memotong mata rantai tata niaga beras sehingga para petani akan bisa mendapatkan harga jual yang lebih baik. Di sisi lain, masyarakat di Jakarta akan bisa mendapatkan beras dengan harga yang lebih terjangkau. Dan yang kedua, dengan kegiatan ini kita bisa memastikan adanya kepastian pasokan, sekaligus juga punya konsekuensi pada stabilitas harga, hingga inflasi yang seringkali amat dipengaruhi oleh naik turunnya harga beras menjadi lebih terjangkau di Jakarta. Kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melakukan panen raya di Cilacap bukan berarti stok beras di ibu kota menipis. Namun, Gubernur DKI Jakarta datang ke Cilacap untuk memastikan kerjasama yang sudah dilakukan beberapa tahun belakangan berjalan dan suplainya tidak terganggu. Stok beras di DKI Jakarta cukup menjelang Hari Raya Idul Fitri. Saat ini, stok beras di Pasar Induk Cipinang sebanyak 56.000 ton. Jumlah itu lebih banyak dari standar aman stok beras dalam kondisi normal di Pasar Induk Cipinang, yaitu 40.000 ton. Stok sebanyak 56.000 ton itu juga sudah cukup untuk mengantisipasi berbagai hal selain Hari Raya Idul Fitri, seperti kemungkinan suplai yang tidak lancar maupun petani yang tidak panen. Selama pandemi, tidak terjadi gangguan suplai beras, khususnya kepada warga. Food Station menyalurkan beras kepada warga melalui pasar modern, pasar tradisional, serta pasar murah. Adapun pasar murah diadakan di 2 kelurahan setiap harinya, yaitu berkeliling ke kantong-kantong masyarakat yang membutuhkan pangan dengan harga yang murah. Stok sebanyak 56.000 ton itu juga sudah cukup untuk mengantisipasi berbagai hal selain Hari Raya Idul Fitri, seperti kemungkinan suplai yang tidak lancar maupun petani yang tidak panen.
Selain itu, Anies Baswedan yang melakukan kegiatan atau safari ke sejumlah daerah untuk menggarap potensi kerjasama pangan dengan daerah khususnya hasil pertanian seperti stok beras. Pengamat menilai, ini juga ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Dalam safari ke sejumlah daerah itu, Anies sempat bertemu dengan kepala daerah seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Aktivitas Anies ke daerah bisa ditafsirkan dua hal. Pertama, Anies sedang menunjukkan kepada pemerintah pusat bagaimana cara mengelola pangan. Meskipun DKI Jakarta tidak memiliki lahan, tapi ia tunjukkan politik kemitraan dengan daerah untuk suplai pangan tersebut. Kondisi ini jelas politis meskipun terkait kinerja, tetapi Anies jelas memanfaatkan momentum untuk mendulang populisme. Kedua, ada upaya menyelam sambil minum air yang dilakukan Anies. Artinya, ia bekerja sambil membangun jaringan dan konsolidasi personal menuju kontestasi Pilpres 2024. Anies tidak mungkin turun langsung menangani urusan BUMD jika ia tidak melihat peluang popularitas dan elektabilitas. Untuk informasi, Anies Baswedan mulai keluar dari kandangnya, tidak hanya mengubek-ubek ibu kota. Kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk ke wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Kedatangan Anies ke markas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu pun ramai diperbincangkan warganet. Anies tiba di Cilacap sejak Kamis. Dia datang untuk menghadiri panen raya padi di Desa Jenang, Kecamatan Majenang. Kok bisa? Rupanya lahan yang dipanen tersebut merupakan hasil kerjasama gabung kelompok tani Gapoktan Sumber Makmur dengan PT Food Station Cipinang Raya BUMD milik DKI Jakarta. Pagi-pagi kemarin, sebelum panen raya dilaksanakan, Anies jalan-jalan dulu ke Pantai Teluk Penyu. Momen itu dibagikan Anies ke akun Instagramnya Anies Baswedan. Ada 5 foto yang diunggahnya. Anies terlihat masih mengenakan sarung merah, baju koko biru dipadu peci hitam. Dia ditemani 2 bocah bersama ayahnya yang merupakan warga sekitar. Siangnya, barulah Anies Baswedan bersama Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji serta gabungan kelompok tani Sumber Makmur melakukan panen raya. Momen ini dibagikan Anies melalui unggahan 10 foto di Instagramnya. Foto pertama menunjukkan 5 orang termasuk Anies dan Pamuji sedang mengacungkan padi ke udara. Di foto kelima dan keenam, Anies melepas truk berisikan padi untuk dikirim ke Jakarta. Sedangkan foto ke-10, Anies meninjau stand lapak petani yang berisikan hasil kerjasama Food Station. Dalam unggahan ini, Anies menuliskan penjelasan kedatangannya ke Cilacap. Panen raya bersama di lahan persawahan seluas 50 hektar itu dilakukan untuk memastikan pasokan pangan di ibu kota terjaga selama Ramadan dan menyambut Idul Fitri 1442 Hijriah. Kegiatan panen bersama antara Food Station dengan Gapoktan Sumber Makmur Cilacap ini adalah kegiatan lanjutan kolaborasi antar daerah. Di kesempatan lain, Anies juga sempat menyinggung soal marwah pemimpin. Dia mengingatkan kepada pemangku kebijakan di Cilacap untuk menjadi pemimpin yang ikhlas menyejahterakan rakyatnya. Jadilah pemimpin, bukan cuma pejabat.